Kenapa sih orang Eropa tuh kayaknya nggak bisa hidup tanpa keju? Dulu, di Eropa zaman dulu, musim dingin tuh panjang dan ekstrim. Susu gampang basi. Solusinya? Dibikin keju. Karena keju bisa awet berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Eropa juga punya banyak padang rumput dan peternakan sapi, jadi produksi susu melimpah. Otomatis, jadi pusat perkembangan ratusan jenis keju dari tiap negara. Keju itu bukan cuma makanan enak, tapi juga salah satu komoditas perdagangan global yang nilainya triliunan. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya bisnis keju di dunia? Menurut laporan dari Fortune Business Insights, nilai pasar keju global mencapai sekitar 120 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 dan diprediksi terus tumbuh hingga 160 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2029. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan keju di negara-negara berkembang, inovasi produk, kayak keju vegan, dan gaya hidup modern. Siapa rajanya ekspor keju dunia? Jawabannya adalah Uni Eropa. Eropa menyumbang sekitar 70% dari total ekspor keju global, dengan negara-negara seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia di posisi teratas. Negara pengimpor keju terbesar, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia jadi pasar utama, karena konsumsi keju di sana terus meningkat tiap tahun. Di tahun 2023, lebih dari 8 juta ton keju diproduksi secara global. Dan jenis paling populer untuk diekspor adalah cheddar, mozzarella, gouda, parmesan. Keju bukan hanya dikirim dalam bentuk makanan, tapi juga sebagai bahan baku industri makanan, seperti pizza, makanan cepat saji, sampai makanan beku. Bahkan, beberapa keju punya perlindungan geografis, alias nggak bisa diproduksi sembarangan. Contohnya, Roquefort dari Prancis, Parmigiano Reggiano dari Italia, Stilton dari Inggris. Permintaan keju terus naik setiap tahun. Bukan cuma di Eropa atau Amerika, tapi juga Asia, termasuk Indonesia. Alasannya? Gaya hidup modern, meningkatnya tren makanan western, hingga pertumbuhan middle class yang suka eksplor rasa baru. Di India dan Cina, yang dulunya jarang makan keju, sekarang konsumsi keju melonjak karena restoran pizza, burger, dan makanan instan makin booming. Jualan keju bisa masuk ke banyak lini bisnis. Toko kelontong atau grocery lokal, resto dan kafe, catering dan bakery, supermarket hingga ekspor ke luar negeri. Apalagi sekarang udah ada teknologi pengemasan dan pendingin modern, jadi penyimpanan dan distribusi keju makin mudah, bahkan buat skala rumahan. Alasan bisnis keju bakal tetap hidup bahkan di masa depan. Inovasi produk. Ada keju vegan, keju rendah lemak, keju organik. Fleksibel. Bisa masuk makanan tradisional hingga modern. Pasar global terbuka luas, bahkan untuk UMKM. Bahkan banyak startup sekarang fokus ke teknologi pembuatan keju dari kacang-kacangan dan susu nabati, demi merespons tren makanan sehat dan ramah lingkungan. Keju, si makanan berbahan dasar susu ini, bukan cuma lezat, tapi ternyata juga menyimpan segudang manfaat untuk tubuh. Keju adalah makanan tinggi nutrisi. Dalam 100 gram keju umumnya mengandung protein 18-25 gram, kalsium hingga 700 mg, vitamin A, B12, D, dan E, lemak sehat, seng, zinc, fosfor, dan magnesium. Protein dari keju membantu pembentukan otot dan perbaikan sel. Kalsiumnya penting untuk tulang dan gigi. Vitamin B12 bantu sistem saraf, dan lemaknya berguna untuk energi. Tentu, kandungan nutrisi bisa beda tergantung jenis kejunya ya. Contohnya, mozzarella lebih rendah lemak, sedangkan cheddar lebih tinggi kalori dan kalsium. Keju punya banyak manfaat untuk tubuh loh. Ini beberapa di antaranya. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Karena tinggi kalsium dan vitamin D,
Keju bantu mencegah osteoporosis dan memperkuat tulang. Baik untuk fungsi otak, kandungan B12 dan omega-3 di beberapa jenis keju bantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Mendukung pembentukan otot dan massa tubuh, protein dari keju membantu pertumbuhan dan pemulihan otot, cocok buat kamu yang aktif atau sedang diet naik massa otot. Mencegah gigi berlubang, keju bisa menetralkan asam di mulut dan membantu remineralisasi gigi. Meningkatkan mood, ternyata keju mengandung asam aminotriptofan yang bisa meningkatkan produksi serotonin, hormon bahagia. Keju bukan hanya sekadar makanan, tapi juga bagian dari warisan budaya. Dari Eropa sampai Asia, keju punya cerita dan bentuk yang unik. Di Indonesia, meski bukan tradisional, keju makin digemari dan jadi bahan utama berbagai camilan dan roti. Keistimewaan keju juga ada di daya simpannya yang tinggi, rasa gurih alami tanpa tambahan MSG, dan bisa diolah jadi ratusan jenis makanan. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk memasukkan keju dalam pola makan harian kamu. Asal dalam porsi wajar, keju bisa bantu hidup kamu jadi lebih sehat dan tentunya lebih enak.